bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Huda, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah hari ini 1 Zulqaidah ya. Benar hari ini 1 Zulqaidah ya. 1 Zulqaidah 1444 Hijriah, artinya tepat 1 bulan kita sudah melampaui bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, yang mana selama 1 bulan penuh kita dididik, selama 1 bulan penuh kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala cara beribadah yang baik. Namun ada yang lekat sampai hari ini masih tetap melakukan ibadah seperti yang dilakukan ketika Ramadan. Ada yang dia lebar karena sudah lebaran, jadi lebarnya berlari kalau habis kalau amal ibadah yang cuma dilakukan sewaktu ibadah Ramadan. Karena ada sebagian orang menganggap Ramadan itu sebagai ibadah musiman, Pak. Macam kita lah lagi musim durian banyak, lagi tidak musim hilang. Kamu seperti Ramadan, lagi musim Ramadan rami masjid, musola, terasa kecil kadangan. Begitu selesai Ramadan, lebaran, lebar, habis. Lah pacak ngoling-ngoling lagi di masjid ni, ngapa kan habis jemaahnya. Insyaallah mudah-mudahan jamaah Nurul Huda ini Ramadan dan Ramadan ibadahnya tetap berjamaah ke masjid. Amin ya rabbal. Sering salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, manusia yang paling agung kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah, Pak, mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua akan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kata Rasul, seluruh umat aku ini matinya masuk surga, Pak. Jadi seluruh umatku, kata Rasulullah, mati masuk surga. Maka Bapak Ibu mantap-mantaplah jadi umatnya Nabi Muhammad ini. Asal kita meninggal dunia syahadatnya masih asyhadu alla ilaha illallah, nabinya masih Muhammadur Rasulullah, mati masuk surga. Cuman ada yang dapat tiket langsung, ada yang dapat tiket transit. Itu baik bedanya. Tapi masuk surga kalau Pak, asal kita masih dalam keadaan wa antum muslimun, masih dalam keadaan muslim. Yang dapat tiket transit masuk neraka dulu, dipanggang-panggang dulu, dihabiskan dulu. Dosanya sudah habis, diangkat dari neraka, masuk ke dalam surga. Jadilah Pak, walaupun dipanggang dulu. Cuman bedanya kayak yang transit ke neraka ini dulu ada badannya itu agak lesang dikit, itu baik bedanya tuh. Kalau yang tiket langsung tuh agak mulus badannya kan. Ya, kalau yang transit ke Jakarta dulu ada nama dalam kitab itu alumni Jahannamiyun, alumni neraka Jahanam, pindah masuk ke dalam surga. Nah, itu baik bedanya. Tapi kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umat aku mati, kata Rasulullah, masuk surga. Maka teman-teman lah Pak. Karena sekarang ini pemurtadan ini luar biasa, Pak. Orang yang pindah beragama Islam ini karena keimanannya itu goyang, begitu banyaknya. Tapi insyaallah mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa 30 menit saya akan memberikan materi, kemudian sisanya kita berikan waktu kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya jawab, baik menanyakan tentang materi yang saya sampaikan atau mungkin berkaitan hal-hal lain yang perlu dipertanyakan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu keberkahan kita pagi hari ini kita bisa bangun di pagi hari, Pak. Karena bangun subuh ini sebenarnya adalah keberkahan yang luar biasa. Nikmat yang tidak bisa diukur dengan materi. Karena apa? Karena bangun subuh ini, Pak, berkahnya luar biasa. Manusia ini memang aneh. Kenapa saya bilang aneh? Kita manusia ini, Pak, misalnya seandainya ada orang kaya lah di Palembang ini, ya, dia panggil Bapak Ibu atau dia kasih pengumuman,
siapa yang jam 4 subuh main ke rumahku, maka kunjuk duit cash 100 juta. Misalnya Pak, siapalah di komplek yang paling kaya, di komplek kamu yang paling kaya. Dia ngomong, siapa main ke rumahku jam 4 subuh, kunjuk duit 100 juta. Menurut kamu kira-kira Pak, rami dah rumahnya? Penuh dah kira-kira rumahnya? Jam berapa lah dia datang kira-kira? Mungkin jam 1 malam, kurasa lah ngantri di rumah dia 100 juta Pak. Baik. Ada duit 100 ribu lagi saro mainnya hari enak. 100 juta Pak hadiahnya. Dia kasih pengumuman siapa yang main ke rumahku jam 4 subuh hari Ahad tanggal 21 ini atau 1 Zulqa'dah ini, siapa yang main ke rumahku unjuk duit 100 juta. Aku rasa Pak jam 12 malam narami halaman rumahnya. Aku rasa bukan cuma wong jaka waring bae, bangsa disebar gini lewat medsos. Aku rasa Palembang anget ini menemui rumahnya. Aku rasa. Tapi Allah kasih pengumuman sama kita lewat kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh Pak. Jauh lebih hebat dari pengumuman yang tadi disampaikan. Apa kata Rasulullah? Sunnatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya salat sunat fajar ini 2 rakaat sebelum subuh itu lebih hebat daripada dunia dengan seisi-isinya. Kalau tadi cuma 100 juta Pak. Ini Rasulullah kasih kalam, kata Allah, ya. Kalau kamu salat subuh di masjid ini Pak, kamu melaksanakan qabliyah subuh, tahiyatul qabliyatul sunatul fajri, salat sunat fajar. Ini sunat fajar itu ada yang mengatakan sebelum subuh Pak, ada yang mengatakan salat sunat sebelum azan subuh. Ada yang mengatakan salat sunat sebelum subuh. Kalau saya belajar sama guru saya, sunatul fajri itu termasuk salat sunat sebelum subuh Pak, qabliyah subuh. Dari mana dalilnya? Aqimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Jadi Allah nyebut subuh itu fajar. Laksanakan salat mulai dari matahari terbit sampai dengan waktu tergelincir dan jangan tinggal ke salat subuh. Inna qur'anal fajri kana masuda. Karena salat subuh itu salat yang dijingok langsung oleh malaikatnya Allah. Jadi fajar di situ bahasa Al-Qur'an fajri itu adalah subuh. Jadi kalau qabliyat sunatul fajri berarti salat sunat fajar, salat sunat sebelum subuh. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh ini Pak, Bu. Kata Rasulullah lebih hebat daripada dunia dengan seisi-isinya. Terbayang tak Bapak Ibu? Lebih hebat daripada dunia dengan seisi-isinya. Kamu jingoklah dewek Pak. Yang datang ke masjid di waktu subuh ini, pacak dihitung dengan jari Pak. Ini termasuk rami ini Pak, alhamdulillah ini. Ya, di masjid ini, yang subuh ini termasuk rami ini Pak. Bukan sepi kamu nih. Masjid ini baik kerusakan. Kalau masjid ini kecil-kecil rami ini Pak. Kalau seandainya diinjak pengumuman tadi Pak, wow, tak muat Pak masjid ini asli. Umumkanlah ketua masjid, siapa yang sholat subuh di Masjid Nurul Huda hari Ahad depan, yuk pengumuman di medsos. Berhadiah 10 juta si kawo. Ay Pak, aku rasa penuh Pak dari berhenti wong jualan di pasar Jakabaring itu ke sini kalau aku rasa ay kaki dulu jualan aja. Lemak sholat Nurul Huda 10 juta aja. Itulah manusia ini Pak. Kalau kita nak tahu. Kenapa dia bisa rame? Karena nyata kejingoan duitnya. Kalau yang disampaikan Rasulullah tadi tidak ada kejingoan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Mana ustaz yang lebih hebat daripada dunia dengan sisi-sisi tidak jingoan. Itulah letak masalahnya itu Pak. Jadi memang manusia ini sebenarnya makhluk yang aneh menurut saya. Kenapa saya bilang makhluk yang aneh? Kita dengan tawaran dunia bukan main Pak respeknya. Tapi ditawari oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak baik. Kita dengan Allah dan Rasul, ada pula takut nian Pak. Mana takut kita dengan Allah? Wong yang tidak sholat masih banyak, ya kan? Kalau melakukan kebaikan masih banyak. Coba dengan PLN, takut bukan main kamu. Dengan PLN, takut tak?
Oh, mana ada yang berani nunggak listrik? Coba berani tak nunggak listrik? Mati Ustaz. Menunggak cabutnya oleh PLN ini. Wah, takutnya gitu Pak. Nunggak banyu, berani tak gitu? Mana berani? Kena cabut. Tapi kalau tidak sholat, nyantai baik. Bangsa ada pengumuman dari Allah langsung. Siapa tak sholat, langsung kena cabut nyawanya. Mau rame kalau sebab semayang kalau. Karena tidak nyata, itulah manusia, itulah Bapak nak tahu. Maka ada cerita anekdot Pak, cerita kelakar ini sebenarnya. Tapi apa namanya, masuk akal juga cerita ini. Jadi ada anggota DPR, kemarin aku ceramah Pak di DPR Provinsi. Ngomong jangan tersinggung, nggak mau ini kelakar, cuma jadi renungan. Ada anggota DPR Pak, baru jadi. Datang sama kiai, sama gurunya. Kiai, alhamdulillah kiai. Berkat doa kiai aku terpilih, aku jadi anggota DPR. Alhamdulillah. Mana menurut kiai? Jadi anggota DPR. Woi mantap, puji gurunya. Hebat mana kiai? Antara anggota DPR dengan wali kota. Woi hebat anggota DPR aja kiai. Ngaku kiai? Wali kota takut dengan anggota DPR. Oh, kalau dengan gubernur kiai? Masih hebat anggota DPR. Ngapu? Oh, gubernur takut dengan anggota DPR. Oh, itu kiai. Iya. Kalau dengan presiden kiai, masih hebat anggota DPR. Presiden takut kena impeachment oleh anggota DPR, pacak berhenti Pak jadi presiden. Oh, hebat nih anggota DPR nih kiai. Iya, hebat kata gurunya. Jadi dari presiden masih hebat anggota DPR, masih hebat anggota DPR. Kalau dari malaikat kiai, diam kiai. Hebat malaikat apa hebat anggota DPR? Diam kiainya tak jawab. Serius kiai, hebat anggota DPR apa hebat malaikat? Uji kiainya masih hebat anggota DPR. Ay, bener kiai, dari malaikat masih hebat anggota DPR, masih hebat anggota DPR. Bener kiai, iyo. Ngapu kiai? Malaikat masih takut dengan Allah, anggota DPR tak takut lagi dengan Allah. Kelakar itu memang Pak, tapi bener kadangan Pak. Iya kan? Maling duit rakyat, korupsi, sekendak tidak ada yang di daerah mana yang seluruh anggota DPR masuk penjara kalau makin rompi orang. Mana ada lagi takutnya dengan Allah Pak? Selesai. Iya kan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya pelajaran buat kita. Kita diberikan nikmat-nikmat dunia ini sudah diumumkan jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak uang di pasar itu Pak, pasar Jakabaring itu. Jam 2 malam dia sudah nyogok Pak di pasar itu Pak, berjualan. Sampai jam 6, jam 7 pagi tidak sholat subuh. Cobalah kamu jingok kalau kamu tidak percaya. Omongan aku. Yang dia kejar cuma dunia itu. Kaya juga tidak, masih macam-macam itu baik Pak. Padahal di dalam masjid ini Allah sudah tawarkan kemegahan dunia dengan seisi-isinya. Hanya dengan sholat sunat fajar Pak, sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Tapi mereka lewat kami tidak nyatu, tidak kejingoan. Bangsa habis sholat biar ada duit 100 ribu di Belawa Jambal nih misalnya Pak. Setiap salam, assalamualaikum, assalamualaikum, angkat ambal ada 100 ribu. Oh ya rame kerasa masjid ini Pak. Memang manusia nak diagai macam itu. Ibarat kita tuh hadiah tuh nak kejingoanian di depan mata, nah baru ragap. Inilah penyakitnya manusia ini Pak. Padahal sejatinya ketika kita jalan di dalam relnya, Bapak merasa tak waktu puasa kemarin Pak? Lebaran tuh banyak nih Pak keperluan kita nih. Nak beli ke baju budak, nak beli kue, nak ngenjuk THR anak-anak, nak ncat rumah, nak segala apa. Tapi ado-ado aja duitnya Pak. Iya kan? Kamu ingat tak? Coba lah, kalau pikirlah. Sama Ramadan Pak, badan sehat, masalah, dak kate, segala kepengenan, laju. Berarti kalau kamu Ramadan ini. Dak kate yang susah Ramadan Pak, padahal pengeluaran banyak. Kenapa? Karena pada saat Ramadan itu kita sedang menjelma menjadi manusia bertakwa. Ya mana tidak manusia bertakwa? Sholat tepat waktu. Habis makan sahur langsung ke masjid. Ya kan? Sebelum azan rata-rata kalau bulan puasa lah di masjid galau. Habis maghrib, habis buka lah ke masjid. Nak solat isya berjamaah. Apalagi ibu-ibu rata-rata.
Uangnya masih di rumah, sejadahnya lah di masjid. Iya kalau bulan puasa, saking kenya tuh masuk ke Pak, saking kepakamnya itu. Uangnya masih di rumah, sejadahnya lah ada di masjid. Jangan di tempat ini punya ibu anu. Mana ibunya? Masih buko di rumah. Ya wow, ibunya masih buko, sejadahnya lah ada di masjid. Saking kenya itu Pak. Baca Quran, ada yang tamat sampai hatam 2-3 kali Pak. Maka menurut saya wajar kalau kehidupan kita ini lemah Ramadan itu Pak. Duit dapat, masalah kati, badan sehat. Karena apa? Karena kita menggawikan sesuatu yang digawikan oleh orang-orang yang bertakwa. Baca Quran, sedekah, sholat di awal waktu, bangun di pagi hari. Cuman itulah kata aku tadi, habis lebaran, habis lebar juga, selesai. Maka kita sekarang mulai susah lagi, mulai saro lagi. Ngapa kita ni ngejar dunia, bukan ngejar yang punya dunia. Yang kita kejar ni dunia Pak. Capek ngejar dunia ini Pak. Capek. Tapi kalau kita ngejar yang punya dunia, dunia ini melok kita. Tapi kalau kita ngejar dunianya, yang punya dunia ini tinggal. Maka ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa? Doakanlah aku ni ya Allah Rasulullah supaya jadi orang kaya. Ada Sa'labah bin Hatib Al-Ansar Pak, orang Madinah, pengembala kambing, buntu Pak. Saking kebuntu Sa'labah ini, kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lari dia. Kapan Rasulullah selesai salam, hilang. Salaman. Selesai salam, hilang. Kali hari panggil sama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salabah baru nak tegak. Salabah, tal. Salabah, ini kau. Ngapo ya Rasulullah? Kau ni ngapo? Kapan aku selesai salam, kau ni hilanglah itu. Kapan aku selesai salam, pergilah itu. Bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Kapan selesai salam, langsung tegak nak berlari lah itu. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, sewet yang kupakai ni ditunggu bini aku di rumah. Sewet yang kupakai ni ditunggu bini aku di rumah. Saking kebuntunya Sa'labah ini. Ngapa dia cepat-cepat balik supaya bininya bisa pakai sewet ini, bisa langsung melaksanakan sholat. Saking kebuntunya Sa'labah. Ya tak usah pula bapak tanya, berarti bini Sa'labah tak ada maki celana Ustaz. Tak tahu aku, tak dijelaskan dalam kitab itu Pak. Ya kan ada ni orang galak jahil Pak. Oh, berarti bini Sa'labah ni tak ada, ini tak maki celana Ustaz. Ini galak kita ceramah ke apa, dia mikirnya lain. Sama macam aku cerita Nabi Musa belah sungai itu Pak. Jadi waktu Fir'aun ngejar, Nabi Musa mukul ke tongkatnya, sungai itu kering Pak, laut itu. Saat Nabi Musa lewat beserta rombongan. Begitu rombongan Fir'aun masuk, banyu tu balik lagi. Bapak tahu tak apa yang ditanya ku? Ustaz, ngapa? Waktu sungai itu kering tu, iwaknya ke mana? Nanya iwak dia. Tapi kan benar juga nak kita fikir dalam hati kebiasa mutas bapak ini bacanya. Ya kan kamu tu kan ada tanya jawab, bagi kamu nanya yang idah-idah, ini malah aku tanya ke dulu, dah usah nanya yang ini, dah kati penjelasannya iwaknya ke mana. Yang ada di dalam Quran, begitu Nabi Musa pukulkan tongkatnya, Ustaz, sungai apa laut itu terbelah dua Pak. Apa namanya dasar laut itu menjadi kering. Nabi Musa dan rombongan lewat. Iwaknya tak ada dibahas dalam Al-Quran, tidak tahu aku iwaknya ke mana, siapa tidak tahu juga. Daripada kamu tanya, lo malah aku jawab dulu. Wong ni kan zaman ini hari kalau ada tanya jawab banyak nanya yang una-una Pak. Banyak nanya yang aneh-aneh maksud aku itu. Ustaz, Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa waktu kahwin, siapa ketipnya? Mana tahu? Ada Pak, ada nanya-nanya yang ngalangan una-una macam itu tu Pak. Juga nyari yang lain, pertanyaan dan mending wala aku tak tahu di kantor KUA mana, aku tak ngerti. Mana ada? Belum ada departemen agama waktu itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita ni aneh Pak menurut saya. Kenapa saya bilang aneh itu tadi? Kalau diiming-imingi dengan dunia, cepatnya luar biasa Pak. Tapi kalau diimingi dengan akhirat, jawabannya wah kagelah urusan akhirat itu akangan. Itu yang jadi masalah. Kemarin saya ngisi ceramah pensiunan Pusri Pak.
Orang-orang pensiun kalau Pak, yo, pensiun kalau ini sudah jalan balik lah kalau bahasa kita. Kan kita ini ada 3 Pak, ada yang baru jalan, ada yang di tengah jalan, ada jalan balik. Maka saya sampaikan kepada mereka kemarin, Bapak maaf, bapak-bapak yang sudah di jalan balik ini jangan banyak noleh. Nah, bapak ketawa serius gitu. Kalau kita sudah jalan balik, jangan banyak-banyak noleh Pak. Kalau banyak noleh nyangkut. Lurus baik, yang penting sampai tujuan selamat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya pernah ngisi acara purna bakti Pak. Orang-orang yang sudah masuk masa pensiun diberi pelatihan kerja supaya bisa bekerja setelah selesai pensiun. Marah aku Pak. Maaf Pak, kata aku. Saya tidak sependapat. Ngapa Ustaz? Kan judulnya sudah jelas Pak, pensiun. Berarti kan disuruh berhenti ngurusi dunia ini kalau kita paham Pak. Pensiun itu Pak berarti disuruh berhenti urusan dunia, mulai ngurusi akhirat. Lah pensiun umur berapa Pak? 56, 58, 59. Oke, kita ambil tengah lah 58 PNS ASN 58 pensiun. Umur umatku ini kata Rasulullah baina sitin wa sab'in. Umur umat aku ini antara 60 70. Oke, kita ambil yang tengah belok Rasulullah Pak, 65 lah enggak lah, ya. Kita pensiun tadi umur 68. Umur 58. Kalau kita meninggal dunia hitungannya umur 65 wae. Berarti kita punya jatah tobat cuma 7 tahun Pak. Apa gawe 7 tahun ini? Beneri bacaan salat, beneri salat kita, beneri hubungan kita dengan Allah. Ngapain masih nak ngurusi dunia lagi? Oh jadilah Pak, masa kerja lah 30 tahun. Bapak kan kalau begawe, mana sempat lah nak berzikir, nak berwirid, nak sampai suruh duduk macam ini kalau begawe, mana baca lah. Justru diinjak pensiun itulah kita berhenti ngurusi dunia, ngurusi akhirat. Kenapa masih nak disibuk lagi dengan ngurusi dunia? Kapan kita ngurusi Allahnya? Kapan kita tobatnya? Selalu kita 7 tahun Pak, ya. Sebelum masuk dari masa pensiun, sebelum kita meninggal dunia, Bapak tidak pernah tinggalkan masjid Pak. Dari maghrib sampai ke isya, tidak usah balik lagi ke rumah Pak kalau sudah pensiun. Duduklah di masjid ini. Ya serius aku tuh kan. Kalau masih begawe kan tidak baca Pak. Maghrib masih di kantor. Kadang kan isya masih di jalan. Karena kita pensiun kan kecek gawe Pak. Jam 4, jam 5 habis asar lah mandi, masuklah ke masjid. Duduk Bapak solat maghrib Pak. Selesai maghrib Bapak jangan balik ke rumah. Selesai solat sunat ba'diyah isya, ba'diyah maghrib 2 rakaat, Bapak berdiri lagi usolli sunatul awabin ra'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Bapak solat sunat awabin Pak 6 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Masih ada waktunya sampai ke isya, Bapak berzikir, Bapak berwirid, Bapak baca Quran sampai datang waktu isya. Bapak tahu fadilahnya apa kata Rasulullah? Salat awabin 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu Pak, ngampun ke dosa 12 tahun. Ngampun ke dosa 12 tahun Bapak. Satu kali awabin 6 rakaat 2 salam 2 salam, kata Rasulullah ngampun ke dosa 12 tahun. Terbayang tak Bapak kalau selama 7 tahun Bapak tidak pernah ngelepas ke awabin, ketebus Pak dosa kita yang lama-lama itu Pak. Ya namanya begawe ini Pak, banyak dosa lah, ya. Mungkin banyak godaan, ya. Banyak godaan. Mungkin selama kita begawe sholat tidak tepat waktu, ya. Makin selama kita begawe tidak sempat baca Quran. Itu baru yang itu Pak, belum menggalak malsu ke tanda tangan, kwitansi, aduh kan menggalak. Nah kalau sini tidak bagus kalau yang sini, ya. Kapan kita nak nebusnya kalau kita masih disibuk dengan dunia Pak? Hah? Karena kita sudah pensiun Pak, habis sholat subuh tidak balik ke rumah, duduk di masjid ini Pak, baca Quran, baca wirid atau buka khulasa Pak, Habib Umar bin Hafiz ada kitab khulasa namanya, ada zikir ba'da subuh. Kalau kamu baca itu Pak dari habis sholat subuh, selesainya benar Pak, pas sampai ke waktu suruh. Habis selesai baca itu, sholat sunat 2 rakaat, baru balik. Tahu tak Pak pahalanya apa? Kata Rasulullah, sama seperti berhaji denganku. Tamma.
Iku kali Rasul ngomong, sempurna, sempurna, sempurna. Kalau kita masih begawi, dah baca bapak, karena jam 7 lah nak di kantor, habis subuh lah nak mandi. Karena kita lah sudah pensiun, baca kita mantap di masjid sini pak. Maka jangan heran pak di masjid ini, dua isinya, budak muda banyak masalah, wong tua sudah pensiun, inilah isi masjid ini. Iya kan? Ada budak muda di masjid, mantap aja kita masih muda lah ke masjid. Kita parai, ay mantap jangan masih muda lah ke masjid. Iya Ustaz, banyak nian masalah aku ni. Banyak masalah rukun ke masjid. Ada orang tua pak, je kita ke masjid pak. Alhamdulillah Ustaz, cara lah tua. Nak berkebun apa nak bergawe lah pensiun, nak berkebun nak kati. Daripada kati gawe lemak ke masjid, daripada kati gawe mati gua akamnya enak. Jadi benar niat kita pak. Di sinilah kita menuntut ilmu, meniti jalan supaya kita ngadep Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami pak, saya punya pesantren Asmaul Husna. Kami ada waktu-waktu tertentu buka pesantren lansia bu namanya. Jadi saya ngasuh majelis zikir, buka pesantren lansia. Satu pekan ibu-ibu dididik masuk pesantren. Tinggal di pesantren. Ini kali kami ada nak ngadakan gelombang kedua lagi pak. Ya. Bulan depan mungkin, bulan depan. Jadi ibu-ibu itu tinggal di pesantren bu. Apa gawinya selama di pesantren? Baca Quran, beneri bacaan, ngembek sanad, baca Fatihah, ya. Benar kebacaan solatnya, solat tahajud berjamaah, ya. Merasakan suasana pesantren pak. Karena ketika gawe lagi juga ibu-ibu tu kan. Ibu lah pensiun, bapak lah pensiun, nak nyantren baik. Kalau bapak nak daftar ke pesantren, nanti lagi pesantren terima kamu pak, beri ya bu, ini pak lah tu bulan. Kalau kami ada namanya pesantren lansia, pesantren usul tua pak, meneri bacaan solat, meneri bacaan Quran, meneri tata cara solat, belajar fikih, untuk menuju apa namanya husnul khotimah, meninggal dalam keadaan terbaik. Maka sekali lagi bapak ibu sudah jalan balik ini jangan banyak-banyak noleh, lurus-lurus baik, yang penting sampai di tujuan dengan selamat. Pernak-pernik urusan dunia ini pinggir kelagalo pak, ya hilang kelagalo. Kenapa? Karena kita sedang jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tawaran-tawaran Allah melalui kalam Rasulullah? Ambek kalau pak, ya ambek kalau ngapo dalam rangka menutupi apa namanya hari-hari kita menjelang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Seperti yang saya sampaikan 30 menit saya sudah menyampaikan materi. Mungkin ada bapak ibu yang ingin bertanya jawab baik hal yang kami sampaikan pada pagi hari ini atau mungkin ada hal-hal lain yang pengen bapak ibu pertanyakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga pertanyaan Ustaz. Mantap. Habis ini kayaknya 3 ini lah. Bagaimana seandainya kita mati supaya tidak transit? Yang kedua, apakah arti orang fasik? Yang ketiga, kalau kita sholat ada yang dibaca dengan jahat dan ada pula yang bisa dibaca dengan sir. Kalau kita membaca dalam hati, apa itu termasuk sir? Atau kita harus mulutnya kenyat-kenyat supaya sir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya 3 tapi bisa dirangkum dengan satu jawaban. Jadi apa pengertian orang fasik itu Pak? Jadi orang fasik itu orang yang dia mengetahui kewajiban tapi dia tidak galak ngawi gitu. Beda dengan orang kafir. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara dzihar. Kata Rasul, siapa yang meninggal ke salat dengan sengaja kafir dia. Tapi kalau orang yang tidak salat baik tapi dia tahu bahwa salat itu kewajiban, itulah namanya fasik. Itu bedanya Pak. Dia sama-sama tidak ngawe ke, yang ini kafir tidak ada ngawe ke salat, orang fasik juga tidak ada melaksanakan kewajiban, tidak ada melaksanakan salat. Tapi bedanya yang sikok nih, dia tahu tapi tidak galak. Yang kedua ini tadi dia tahu ditentang ini ya. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara dzihar. Jadi siapa yang melaksanakan apa yang tidak melaksanakan salat, dia tidak galak melakukan kewajiban salat dengan sengaja, maka kata Rasulullah faqad kafara dzihar.
maka sudah jelas kekafiran bagi dirinya. Nah, itu perbedaannya Pak. Jadi bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang fasik? Maka lakukan setiap kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau wong fasik ini Pak, dia tidak sah jadi imam. Tidak boleh kita melok dia. Kita tahu Pak, wong itu tidak kalau sholat misalnya. Enak. Kamu tahu Pak, itu tidak pernah sholat. Tahu-tahu saya sholat dia jadi imam, memparit kamu, mundur Pak. Karena orang fasik tidak sah diri, tidak boleh dimeloi sebagai seorang imam. Jadi bagaimana supaya kita tidak menjadi wong yang fasik? Laksanakan kewajiban. Apa perbedaan fasik itu? Orang yang dia tidak melakukan kewajiban, tapi dia tahu bahwa itu wajib untuk dia lakukan. Yang ketiga tadi apa? Supaya tidak transit kalau meninggal. Oh, supaya bapak tidak transit, belilah tiket langsung. Kan tiketnya kan ada dua waktu kita beli kan. Bapak nak saya kemarin ke Pekanbaru Pak, Pekanbaru. Jadi saya ke Pekanbaru kemarin, waktu pergi dapat tiket langsung, transit cuma sebentarnya tapi di Batam. Palembang Batam, 5 menit turun ke penumpang Batam, langsung terbang lagi dia. Langsung terbang lagi ke Pekanbaru. Baliknya rengkau aku. Dari Pekanbaru pagi jam 9 pesawatnya sampai ke Jakarta ke Soekarno Hatta ke Halim Perdana Kusuma jam setengah 11. Dari Halim Perdana Kusuma ke Palembang jam 7:30. Rengkonian Pak, teraso aku Pak. Itu transit di dunia, mana transit di neraka, selesai. Maka bagaimana supaya kita tidak dapat tiket transit tadi Pak? Gampang. Jadilah orang-orang yang bertakwa. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi segala larangan. Simple, selesai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau kalian pengen dicintai oleh Allah, fattabi'uni, meloi aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah cinta sama kita, tidak dijualnya tiket transit kita Pak, langsung ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke? Ada lagi? Gimana? Pembacaan dalam salat yang sir itu harus yang dalam hati, niat atau tidak, atau harus bergerak mulutnya. Niat maksudnya lu. Apa ini dalam hati lu? Oh. Rukun itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, Pak. Ada rukun ucapan, ada rukun perbuatan. Contohnya seperti Fatihah, Pak. Ini atur hati-hati juga, Pak. Ya, hati-hati kamu. Contohnya ketika sholat, Pak, banyak orang menghilangkan rukun qauli, Pak. Takbir. Takbiratul ihram itu bukan rukun gerakan. Takbiratul ihram itu rukun ucapan. Jadi dia harus diucapkan walaupun kedengaran di kuping kita dewe, Pak. Allah. Tidak boleh kita takbir. Berarti hilang rukun qauli kamu, Pak. Tidak sah sholatnya. Baca Fatihah itu, Pak, ya, harus keluar minimal kedengaran di kuping kita dewe. Karena menurut mazhab Syafi'i, makmum tetap wajib baca Fatihah walaupun imam sudah baca Fatihah. Karena Fatihahnya imam menurut mazhab Syafi'i tidak menanggung Fatihahnya makmum. Jadi kalau imam baca Fatihah, makmum tidak baca Fatihah, tidak sah hukum sholatnya. Jadi minimal bergerak, Pak. Walaupun di sholat-sholat yang sir, sholat zuhur, sholat asar. Kenapa dalam hadis dijelaskan kami melihat jenggot Rasulullah itu bergerak-gerak, Pak? Berarti Rasulullah pada saat itu muka tutup mulut itu ada suara, bukan? Iya, bukan. Ngapo je malaikat semayang, apa senang kesetaraan jasmani ini bapak ini. Nah, maka harus ada sir, harus ada keluar walaupun cuma nyampe di kuping kita dewe. Minimal macam itu, Pak. Kalau tidak sah sholatmu. Tahiyat itu harus kedengaran di kuping kita, Pak. Lalu kita baca tahiyat dalam hati tidak sah karena itu termasuk rukun qauli, rukun ucapan, rukun yang harus kita keluarkan dari mulut kita. Seperti itu, Pak. Iya. Walaupun dia bacaan di sholat-sholat sir, di sholat-sholat yang kita tidak pakai suara. Jadi suara tetap keluar tapi kedengaran di kuping kita baik. Ya. Baik, sepertinya situasi sudah tidak kondusif ini. Bapak-bapak sudah ngopi kalau aku belum. Ya.
Habis ya. Allah mudah-mudahan manfaat. Nanti jangan tinggalkan masjid. Sepertinya waktu suruh sudah hampir masuk ini ya. Bapak-bapak sambil makan pagi, harapan insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kamu tidak ada malak ngerayakan ini khotib Jumat aku, khotib Idul Fitri aku, inilah subuh Ahad pulau ya. Nah, ya insyaallah mudah-mudahan lah ya aku tidak malak dengan bapak ibu tidak malak dengan aku ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat, ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi bulan depan kalau tidak salah kan Roy? Bulan depan di Ahad, pokoknya Ahad ketiga juga kalau tidak salah. Jadwal saya di sini rutin insyaallah 2 bulan sekali ya, 2 bulan sekali kalau tidak salah, per 2 bulan sekali. Dikasih amanah untuk ngisi subuh di sini. Insyaallah mudah-mudahan masih punya kesempatan, sehat, panjang umur, bisa kembali ke sini lagi dan berjumpa dengan Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, mari kita sama-sama tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Allahumma inna na'udzubika min ilmin